Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Haryanto. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas sebuah candi yang terletak di Desa Tirto Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini memiliki 52 stupa dan berada di sisi selatan jalan raya antara Surakarta dan Jogja, serta sekitar 22 km dari Candi Prambanan. Pada awalnya hanya ada Candi Kalasan ini yang ditemukan pada kawasan situs ini. Namun setelah digali lebih dalam, maka ditemukan lebih banyak lagi bangunan-bangunan pendukung di sekitar candi ini. Bukan di dalam prasasti Kalasan tahun 778 Masehi. Selain dari Candi Kalasan dan bangunan-bangunan pendukung lainnya, ada juga 3 buah candi kecil di luar bangunan candi utama berbentuk stupa. Berdasarkan prasasti Kalasan bertarik 778 yang ditemukan tidak jauh dari candi ini menyebutkan tentang pendirian bangunan suci untuk menghormati Bodhisattva wanita Tarapahawana dan sebuah vihara untuk para pendeta. Penguasa yang memerintah pembangunan candi ini bernama Maharaja Tajapurna Panangkaran dari keluarga Sailendra. Kemudian dengan perbandingan dari manuskrip pada prasasti Kelurak tokoh ini dapat diidentifikasi dengan Dharanindra, atau dengan prasasti Nalanda adalah ayah dari Samagara Wira, sehingga candi ini dapat menjadi bukti kehadiran wangsa Sailendra. Dalam prasasti Kalasan berhuruf Prenagari berbahasa Sankerta, ini menyebutkan para guru Sang Raja Tejapurna Panangkaran dari keluarga Sailendra berhasil membujuk raja untuk membuat bangunan suci bagi Dewi Tara beserta biaranya bagi para pendeta sebagai hadiah dari Sang Ha. Profesor Dr. Caparis menafsir berdasarkan prasasti Kalasan itu. Candi Kalasan dibangun bersama antara Buddha dan Hindu. Sementara itu, Panrumon, sejarawan dari Belanda, meyakini bahwa di situs yang sama pernah ada bangunan suci lainnya yang umurnya jauh lebih tua dibanding Candi Kalasan. Sesuai hasil penelitian dilakukan pada tahun 1928, bangunan suci itu berbentuk wihara yang luasnya 45 meter dikali 45 meter. Ini berarti bangunan candi mengalami 3 kali perbaikan. Sebagai bukti, menurutnya terdapat 4 sudut kaki candi dengan bagian yang menonjol. Pada bagian selatan candi terdapat 2 relief Bodhisattva, sementara pada atapnya terdiri dari 3 tingkat. Atap paling atas terdapat 8 ruang. Atap tingkat kedua berbentuk segi 8, sedangkan atap paling bawah sebangun dengan candi berbentuk persegi 20 yang dilengkapi dengan relung arca di tiap sisinya. Beberapa keistimewaan dan bentuk dari Candi Kalasan. Candi Kalasan ini memiliki lapisan penutup candi yang dinamakan Bajralepa, yaitu semacam plesteran di ukuran batu halus. Detail dari hiasan Bajralepa ini merupakan salah satu ciri Candi Kalasan yang juga dijumpai pada Candi Sari. Denah bangunan Candi Kalasan berbentuk persegi, atapnya segi 8 dan puncaknya berbentuk dagoba atau stupa. Keadaannya sudah sangat rusak, hanya bagian selatan yang masih utuh. Disebut-sebut bilik pusatnya dahulu memiliki arca perunggu setinggi 6 meter yang kini hilang, sedangkan ketiga biliknya juga kosong. Tubuh dan atap candi dihiasi dengan ukiran-ukiran yang sangat indah, terdiri dari relung-relung, selur-selur arca Buddha, dagoba-dagoba, dan arca Gana, yaitu manusia kerdil berperut buncit yang biasanya memikul barang. Mengenai hiasan ini, Barmet Kempers dalam bukunya Indonesia Selama Zaman Hindu, halaman 25 menyebutkan bahwa cara pembuatan hiasan yang cukup rapi dan memikat ini menunjukkan bahwa pada masa pembuatan candi ini memiliki pemahat dan ahli plaster bangunan yang sangat cakap. Ditambah menurut Barnett, Candi Kalasan dulunya ditutup oleh stuko seluruhnya, seperti juga candi-candi yang lain, sedangkan penghalusan bagian-bagian candi ditambahkan batu penutup yang terbuat dari batu kapur. Di dalam bangunan candi yang tampak sekarang ternyata ada konstruksi yang lebih tua. Karena itu beberapa ahli mengatakan bahwa bangunan yang ada sekarang itu merupakan bangunan tambahan di sekitar abad ke-9. Bangunan yang aslinya jelas memiliki usia yang lebih tua dari itu.
Denah kaki candi Kalasan terletak di atas lapik berbentuk bujur sangkar. Dasar candi juga berbentuk bujur sangkar. Pada kaki candi terdapat makara, di sekeliling kaki ada hiasan jambangan. Tubuh candi bujur sangkar dengan penapil-penapil yang menjorok keluar di tengah sisinya, dilengkapi sebuah singgasana yang dihiasi singa berdiri di atas punggung seekor gajah. Bagian luar candi terdapat relung yang dihiasi gambar dewa memegang bunga teratai. Pada setiap pintu masuk terdapat hiasan kepala yang di janggarnya terdapat kuncup bunga. Pohon dewata ada di atasnya. Dan para penghuni kayangan memainkan bunyi-bunyi seperti rebab, gendang, kerang, dan cemara. Atap candinya terdapat hiasan gana. Atapnya berbentuk segi 8 dan bertingkat 2. Di tingkat pertama terdapat arca Buddha. Pada keliling candi terdapat bangunan stupa setinggi 4,6 meter sebanyak 25 buah. Keindahan Candi Kalasan ini masih bisa dinikmati terutama pada bagian selatan candi. Terdapat banaspati yang besar. Lajur yang tegak lurus dihiasi dengan sulur-sulur dan makara-makara yang merupakan termasuk hasil kesenian Jawa pada masa Hindu yang terbaik. Keistimewaan lainnya adalah makara menghadap ke dalam dan keluar. Di atas kepala kala terdapat lukisan berbentuk atap candi yang menjulang tinggi. Bila candi ini dilihat dari dalam, candi ini disusun dari tumpukan batu yang saling terkait dan melebar ke bawah. Sekalipun candi ini telah dipugar pada tahun 1927 dan pada tahun 1929, namun masyarakat tetap akan menemui kesulitan untuk melihat keindahan Candi Kalasan ini karena ada bagian-bagian yang terpaksa tidak dapat dikembalikan seperti sedia kala, disebabkan karena banyak batu-batu yang hilang. Baiklah teman-teman, mungkin untuk sementara cuma itu informasi yang bisa saya berikan. Saya Rianto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.